saya, Agus Surahmat Pawirojo, dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali siang hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya di hari Minggu. Ada berita yang sangat menarik, ya, di mana satu sisi hari ini masyarakat Banten itu sedang melakukan Kongres Masyarakat Banten di KP3B, ya. Nah, lagi-lagi salah satu diskusi kita adalah bagaimana membahas berkaitan adanya atau keberadaan pagar bambu sepanjang kurang lebih 30 km, 16, ya, artinya 30.000,16 ya, 30.000 meter kan itu, ya, di sepanjang pantai Tangerang, ya. Nah, tentu ini menjadi menarik karena kemarin ketika KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat, dan termasuk juga dari DKP Banten pun juga tidak ada yang mengetahui. Dan ternyata informasinya pemasangan pagar itu pun juga dianggap ilegal. Kenapa ilegal? Karena juga tidak ada pemberitahuan kepada lurah, kepada camat, ya, kemudian juga kepada bupati tentunya kan, dan juga dengan gubernur. Tetapi menjadi pertanyaan kita juga, apakah pemagaran yang sepanjang 30 km itu panjang loh. Kalau kemudian dipatok satu demi satu sampai pada akhirnya 30 km, tentu itu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu masuk di dalam pemantauan. Ya kan, pertanyaan kita kenapa semua itu sampai luput dan kemudian tidak ada yang mengaku mengetahui. Semua pihak tidak ada yang mengetahuinya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi menarik karena adanya pagar itu kemudian memberikan kesulitan bagi 3.888 nelayan. Ya, kenapa? Karena nelayan yang harusnya dengan fungsi pantai, fungsi laut, dia bisa langsung melaju ke tengah untuk mencari ikan, dan penuturan dari beberapa nelayan yang ada di Mauk yang semula mereka itu setiap hari itu bisa mendapatkan kurang lebih 50 hingga 100 kg, dengan adanya pemagaran itu ternyata ya hanya 20, ya. Dan kemudian juga para nelayan-nelayan kecil yang mereka mencari ikan, mereka harus mengambil haluan yang jauh. Wajar juga. Kenapa? Karena memang mereka harus menyediakan solar yang lebih, ya. Belum lagi kalau malam hari, khawatir mereka menabrak dari pagar tersebut. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik di sini adalah berita yang saya terima ini dari Jawa Pos. Judulnya sangat fantastis sekali, ya. Nelayan Pantura ini, ya, judulnya judulnya sangat eksotik menurut saya kan itu kan. Nelayan Pantura Tangerang tegaskan pembangunan swadaya pagar laut adalah upaya masyarakat untuk mitigasi ancaman megatrust dan tsunami. Ini luar biasa sekali kalau ada nelayan yang seperti ini, ya, berpikir jauh melampaui, bahkan jauh melampaui daripada pemerintah sendiri. Dan luar biasa ini untuk mitigasi ancaman megatrust dan tsunami. Nah, ini dari nelayan Pantura Tangerang. Nah, kita tidak tahu, ya, tetapi kita berbicara secara logik, ya, secara logik kita tinggal tanya, berapa nilai yang harus disediakan, yang harus disiapkan, ya, untuk melakukan pembangunan itu, ya. Alih-alih untuk megatrust. Kalau kita berbicara tentang megatrust, apakah itu juga memberikan pengaruh, ya, kalau terjadi megatrust? Nah, kemudian juga untuk mitigasi, sejauh mana untuk mitigasi itu? Kalau nelayan-nelayan sebenarnya luar biasa sekali. Kalau saya katakan pemerintah harus memberikan hadiah yang luar biasa kalau seperti itu. Pertanyaan berikutnya, berapa penghasilan nelayan itu setiap hari, ya kan? Dan kemudian mereka harus menyisihkan yang dibangun itu bukan 1.000 atau 2.000 rupiah, bukan 10.000 atau 20 rupiah, tetapi miliaran, ya, miliaran rupiah. Dan ini bukan nilai-nilai yang kecil. Artinya kalau kemudian kita menyatakan memberikan pembenaran, ya wallahualam, tinggal nanti
Kementerian Kelautan dan Perikanan ya dengan bersatu dengan aparat memanggil mereka. Karena terus terang saja bahwa adanya pemagaran itu sangat karena akan menjadi menutup akses publik masyarakat yang harusnya itu bisa ke tengah lautan. Dan tadi sudah saya katakan ada 3.888 nelayan yang terdampak di situ. Belum lagi adalah mereka pembudidaya. Mungkin ada pembudidaya bandeng, pembudidaya udang, mungkin juga ada pembudidaya rumput laut yang terdampak dengan adanya pemagaran itu. Kalau kemudian masyarakat itu mengatakan mereka melakukan itu demi megatrust dan lain sebagainya, luar biasa, lompatannya jauh sekali. Luar biasa sekali. Kita patut acungin jempol. Tetapi kita juga berpikir secara jernih. Kita dapat berpikir secara rasional gitu kan. Berapa penghasilan mereka? Kalau kemudian mereka patungan, ya kan? Kemudian pengerjaannya bagaimana, kan gitu kan? Ya tapi kita baca dulu deh, ya. Kita baca dulu persoalan bahwa ini nanti masuk akal, masuk rasional kita atau tidak, ya kita lihat nanti. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura menyatakan bahwa tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Tujuannya adalah sebagai pemecah ombak, pencegah abrasi, serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kita bahas dulu. Ada dua hal di sini. Tujuannya adalah sebagai pencegah ombak. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah nelayan hari ini selalu menghindari adanya ombak? Ya kan? Dan apakah kemudian dari sini kemudian nelayan merasa diuntungkan dengan adanya itu? Ya. Nah, kemudian kalau berbicara bahwa ini sebagai pemecah ombak itu di mana letaknya? Ya kan? Dan kemudian apakah dengan itu bisa untuk melakukan pemecahan ombak? Ya kan? Apakah kemudian juga bahkan itu tidak menutup akses publik, ya kan? Dan apakah itu juga tidak merubah fungsi laut itu, fungsi peruntukan laut itu bagi masyarakat, ya kan? Karena akses publik itu harus ada. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin nelayan yang harus ke laut, ya kan, melakukan pembangunan sendiri untuk mencegah dirinya sendiri untuk akses melaut? Satu itu saja pertanyaan yang sederhana, ya. Kemudian kalau untuk memecah ombak itu tidak harus semuanya sepanjang 30 kilo, ya kan? Karena fungsinya memecah ombak, ya kan? Nah, kemudian kalau untuk mencegah megatrust di mana, ya? Megatrust itu kan sesuatu yang sangat besar, ya, yang rasanya dengan pemancangan bambu seperti itu. Ya, sesuatu yang kita berbicara secara rasionalitas, ya. Kita berbicara secara rasionalitas terhadap intelektual kita yang harus berpikir, dan masyarakat Banten saya yakin sudah bisa membaca ini semuanya. Kita lanjutkan. Tanggul ini merupakan hasil inisiatif swadaya dari masyarakat setempat, ujar perwakilan nelayan Tarsin kepada wartawan di Pantai Karangserang, Sukadiri, Kabupaten Tangerang belum lama ini, ya. Hebat banget mereka. Tinggal pertanyaannya berapa mereka itu mengumpulkan. Misalkan mereka berapa itu, ada 1.000 atau berapa misalkan begitu, mereka kumpulkan, ya. Dan rasanya apakah mereka itu juga sudah, ya mohon maaf ini, apakah para nelayan itu juga penghasilannya itu setiap harinya mampu disisihkan untuk itu? Hebat sekali, luar biasa sekali. Ya, sehingga mereka mampu mengumpulkan itu, ya, mengumpulkan untuk swadaya dan lain sebagainya. Tarsin mengatakan opini pembangunan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang yang saat ini ramai bergulir sama sekali tidak benar. Ini bukan pemagaran tapi tanggul laut yang fungsinya sangat banyak, ujarnya, ya. Iyalah, terserah mereka mau alasan apa lain. Dia berharap pemerintah bisa meluruskan opini negatif yang berkembang dan seolah merugikan nelayan. Kami nelayan di sini aman-aman dan nyaman-nyaman saja, ujarnya. Ya, kita tidak tahu Tarsin ini ya siapa, tinggal nanti ya pemerintah bisa melakukan pemanggilan,
petugas aparat juga bisa melakukan pemanggilan, karena memang terus terang saja berdasarkan DKP ya, ternyata memang apa yang dilakukan itu dari Kementerian KKP itu memanfaatkan ruang laut tanpa izin ya, itu melanggar tanpa izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKP RI itu merupakan pelanggaran berat, ya kan? Pertanyaan berikutnya, ya mereka harus dipanggil. Siapa yang memanggil? Pemerintah, ya kan? Jangan juga kemudian ini menjadi dalih atau alih-alih kemudian persoalan itu menjadi lenyap. Tidak juga harus seperti itu. Ini harus diungkap sejelas-jelasnya dan diinvestigasi terhadap mereka, jaringan masyarakat nelayan Pantura atau apa itu namanya. Bagaimana kehidupannya, ya kan? Karena melakukan pemancangan bambu setinggi 6 meter, belum nanti pemberat, belum dikasih frame-nya dan sebagainya. Itu bukan biaya yang ringan, bukan biaya yang sedikit. Sementara kita tahu bagaimana kawan-kawan kita Pantura, ya, kawan-kawan kita nelayan. Nah ini terus terang saja memang ya harus menjadi persoalan kita bersama, ya. Ya kita perlu investigasi lah, jangan sampai ini hanya menjadi omong-omong saja. Tarsi menjelaskan tanggul laut adalah struktur fisik yang memiliki fungsi penting, antara lain mengurangi dampak gelombang besar yang melindungi wilayah pesisir dari ombak tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur. Pertanyaan berikutnya, Pantura itu adalah relatif ombaknya kecil dan kemudian nelayan itu terbiasa di laut, bukan memanfaatkan pesisir pantai, kan gitu ya. Tanggul laut juga berfungsi mencegah abrasi, ya, mencegah abrasi, pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan pemukiman. Tunggu dulu. Tentu bukan hanya sebatas itu, ya. Terbiasa masyarakat nelayan itu berada di pinggir pantai, terbiasa dengan ombak dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi apapun itulah, ya. Kita lanjutkan, ya. Sebelumnya diberitakan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi telah melakukan penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyudi Trenggono mengatakan penyegelan ini dilakukan karena diduga pagar laut tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Bahkan dipastikan berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin nelayan yang menurut Kementerian KKP itu justru dirugikan, ya, dengan adanya ini, tetapi justru membuat pagar sendiri untuk membuat kerugian sendiri. Ini menurut Kementerian KKP. Jadi ini rasional atau irasional, kan gitu. Rawan gempa berdasarkan peringatan BRIN dan sebagainya mengatakan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susanti menyebut zona laut yang digunakan untuk lokasi pemakaran masuk dalam wilayah pemanfaatan laut. Ya, jadi ini terus sahabat-sahabat semuanya. Jadi apa yang dilakukan misterius gitu ya, tapi sekarang klaimnya terungkap, ya tinggal pemerintah memanggil mereka, klarifikasi mereka, apakah betul mereka itu melakukan pemagaran itu, ya. Jangan sampai mereka itu hanya dimanfaatkan. Kita tidak ingin kemudian justru masyarakat itu ingin memberikan pembelaan terhadap para nelayan, tetapi justru ya kita tidak tahu apa di balik semuanya itu, ya. Dan sikap dari KKP juga sudah tepat. Tetapi sekali lagi kita masyarakat Banten, masyarakat Indonesia, karena ini merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia yang harus saling melindungi. Kita tidak ingin dalam sekejap ya para nelayan itu pada akhirnya menjadi tamu di negerinya sendiri. Ya, jangan kemudian para nelayan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, ya, yang pada akhirnya justru merugikan kehidupan
ini adalah menjadi awal. Ya, semoga ini tidak menjadi sengkarut, dan kita harapkan pemerintah Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Banten, dan juga tentu Pak Prabowo sebagai presiden juga harus betul-betul turun tangan dan concern di sini. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya pemerhati, bukan hanya LSM, tetapi semuanya.